Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi. Saya akan membahas unsur, senyawa, dan campuran. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di video saya yang sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang materi. Ada yang masih ingat tidak apa itu materi? Ya, materi itu merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, materi ini dibagi menjadi dua. Ada zat tunggal, ada juga campuran. Nah, zat tunggal itu sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran itu dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu contohnya larutan, sedangkan campuran heterogen itu ada koloid dan suspensi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar. Kalau di sini saya ada arang, kemudian ada gula pasir, dan yang terakhir ada sirup. Bisa tidak kalian menunjukkan mana sih yang termasuk unsur, mana yang senyawa, dan mana yang campuran? Oke, saya akan jelaskan satu persatu ya, supaya kalian bisa tahu bedanya. Yang pertama, unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui itu contohnya besi, kemudian emas, perak, karbon atau arang yang tadi, dan lain sebagainya. Nah, bagian terkecil dari unsur itu, jadi unsur itu masih punya bagian terkecil ya, itu dinamakan atom. Jadi atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Tentunya dia akan memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Lambang dari masing-masing unsur itu berbeda ya. Aturan penulisannya itu sudah ditetapkan secara internasional. Bisa dituliskan dalam satu huruf, dua huruf, maupun tiga huruf. Kalau satu huruf itu hanya diambil huruf depannya saja, ditulis dengan huruf kapital. Kalau yang terdiri dari dua huruf, itu mengambil huruf pertamanya yang ditulis dengan huruf kapital, kemudian diambil huruf kedua atau huruf-huruf setelahnya, ditulis dengan huruf kecil. Contohnya lambang dari aluminium, lambangnya Al, A besar, L kecil. A besar diambil dari huruf pertama, L kecil huruf keduanya. Kemudian ada lagi strontium, lambangnya Sr. Jadi S-nya dari huruf pertama, kemudian R-nya dari huruf ketiga, seperti itu ya. Untuk yang menggunakan tiga huruf juga sama ya, jadi diambil satu huruf pertama itu ditulis dengan huruf kapital, kemudian huruf kedua dan ketiganya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, uun septium itu lambangnya U, U, S. U yang pertama besar, U yang kedua kecil, dan S-nya juga kecil. Nah, ini ada beberapa contoh unsur dan lambang unsur yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tingkat SMP, kalian cukup menghafalkannya saja. Namanya apa, lambangnya apa, seperti itu ya. Kemudian, sekedar informasi ya, soal-soal tentang nama unsur dan lambang unsur ini itu mudah, tapi dia sering keluar di soal-soal ujian akhir sekolah maupun soal ujian nasional. Ini mudah pastinya, apalagi kalau kalian sudah paham. Tapi hati-hati, banyak juga yang terkecoh, terutama untuk nama-nama unsur dan lambang yang hampir mirip. Misalkan, yang sederhana saja ya, antara kalsium dengan kalium itu banyak siswa-siswi yang tertukar penulisan lambangnya. Jadi diingat-ingat, kalsium itu lambangnya Ca, sedangkan kalium K. Jangan sampai tertukar ya. Oke, kita lanjut pembahasannya ya. Berdasarkan jenisnya, unsur itu dibedakan menjadi tiga, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semilogam atau metaloid. Nah, ini namanya sistem periodik unsur ya. Nanti kalian akan belajar lebih detail ketika kalian sudah SMA. Untuk unsur-unsur logam, itu letaknya di sini. Unsur logam ini bersifat sebagai penghantar listrik dan panas yang baik atau sebagai konduktor yang baik. Kemudian dia mengkilap, kuat, bisa ditempa dan dibengkokkan, serta memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kemudian pada suhu kamar, unsur logam ini bentuknya padat ya, kecuali raksa atau merkuri, itu bentuknya cair. Nah, pada umumnya, unsur-unsur logam ini memiliki massa jenis yang tinggi. Contoh dari unsur logam itu ada besi, nikel, emas, natrium, tembaga, magnesium, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya unsur non-logam. Unsur non-logam ini kalau dalam sistem periodik unsur letaknya di sini ya. Berbeda dengan unsur logam, unsur non-logam ini sifatnya isolator. Dia itu kurang baik menghantarkan listrik dan panas. Kemudian,
Unsur non-logam ini tidak mengkilap, kemudian rapuh, tidak dapat dibengkokkan, dan titik lelehnya rendah. Selain itu, pada suhu kamar, unsur non-logam ini wujudnya gas atau cair, kecuali bromin yang berwujud padat. Contoh dari unsur non-logam ini ada fluorin, klorin, bromin, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita akan bahas jenis yang ketiga, yaitu semilogam. Letaknya di sini ya, dalam sistem periodik unsur. Kemudian sifat dari unsur semilogam ini ada di tengah-tengah, jadi antara sifat logam dan sifat non-logam. Jadi dia sifatnya semikonduktor. Contoh dari unsur semilogam itu ada silikon, arsenik, boron, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ada satu lagi yang harus kalian ketahui, yaitu tentang molekul unsur. Apa sih molekul unsur itu? Jadi simpelnya, molekul unsur itu merupakan gabungan dari dua atau lebih unsur yang sejenis. Contohnya, oksigen, O2, hidrogen, H2, nitrogen, N2, klorin, Cl2, fosfor, P4, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke senyawa. Ada yang tahu apa itu senyawa? Jadi, senyawa itu merupakan materi yang terbentuk dari dua atau lebih atom yang berbeda. Contohnya adalah H2SO4. H2SO4 ini terdiri dari dua atom hidrogen atau atom H, kemudian satu atom S atau sulfur, dan 4 atom O atau oksigen. Soal seperti ini juga sering keluar ya. Kalian diminta untuk menentukan apa saja sih penyusun dari suatu senyawa tersebut. Saya kasih contoh satu lagi ya yang sering mengecoh siswa-siswa ketika mengerjakan soal. Kalian perhatikan ini ada senyawa Al2SO4 3 kali. Atau yang biasa dikenal dengan aluminium sulfat. Jadi Al2SO4 3 kali ini terdiri dari dua atom Al atau aluminium. Jangan sampai terkecoh ya. Terkadang ada saja siswa yang terkecoh ya, dibilangnya ini satu atom A dan dua atom L, padahal bukan begitu. Nah, kemudian kita lihat S-nya. Dilihat di belakang S itu tidak ada angka, berarti S-nya 1. Tapi lihat, SO4 ini ada kurungnya. Di belakang kurung itu ada angka 3. Angka 3 ini artinya kalian harus kalikan unsur-unsur atau atom-atom di depannya dengan 3. Jadi kalau S-nya 1, kalikanlah dengan 3. Jadi 3 atom S. Kemudian kita lihat atom O. Di belakang O ada angka 4, itu artinya 4 harus kita kalikan 3. Didapatlah 12 atom O. Kemudian ada lagi istilah molekul senyawa. Molekul senyawa ini merupakan gabungan dari dua atau lebih atom atau unsur yang berbeda jenis. Contohnya ya H2SO4 dan Al2SO4 3 kali yang tadi. Nah, soal-soal tentang molekul unsur dan molekul senyawa ini juga sering keluar di ujian akhir sekolah maupun ujian nasional. Tapi tenang saja, kalian pasti bisa kok, ini mudah. Yang penting kalian ingat kalau molekul unsur itu yang sejenis, kalau molekul senyawa yang berbeda jenis. Oke, sekarang kita masuk ke campuran. Campuran itu merupakan gabungan dari dua zat atau lebih, di mana masing-masing penyusunnya itu masih memiliki sifat zat penyusun. Campurannya ada dua ya, ada campuran homogen, ada juga campuran heterogen. Campuran heterogen ini juga masih ada dua, yaitu koloid dan suspensi. Untuk koloid dan suspensi nanti lebih detailnya akan kalian pelajari di bangku SMA ya. Nah, contoh dari larutan yang homogen itu larutan gula. Larutan gula ini kan terdiri dari air dan gula. Tapi setelah diaduk, nah tidak terlihat lagi mana air mana gulanya. Oleh sebab itu larutan gula termasuk campuran homogen. Kemudian contoh dari campuran heterogen itu ada kopi. Kopi yang saya maksud di sini kopi hitam ya, bukan kopi instan. Nah, kalau kalian menyeduh kopi, itu biasanya kan masih ada ampasnya di bawah. Jadi dia masih terlihat mana kopi, mana air. Oleh sebab itu, kopi ini termasuk campuran heterogen. Bagaimana? Sudah paham atau belum?
Kalau sudah, sebagai bahan evaluasi, coba kalian kerjakan beberapa soal berikut.